Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang support shopping application menggunakan framework Flutter. Kami kelompok 3 memiliki 4 anggota, yaitu Muhammad Tamam Abdul Razak, Widya Oktaviani, Sifan Lupitria saya sendiri, dan Nurwinda. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta kemajuan internet, dapat dikatakan bahwa saat ini banyak sekali dampak positif yang dapat kita rasakan. Saat ini, salah satunya yaitu dengan adanya kemudahan yang disediakan dalam berbagai bidang, contohnya yaitu bidang ekonomi. Toko grosir adalah pihak perantara antara produsen dengan pedagang retail di pasar. Para pedagang grosir ini akan memperoleh atau membeli produk dengan kuantitas yang banyak dengan harga yang lebih rendah dari pihak produsen. Maka dari itu, dengan kemajuan teknologi yang makin pesat pertumbuhannya, toko grosir pun memerlukan sistem transaksi online dalam melakukan transaksi agar memudahkan konsumen dan pedagang dalam bertransaksi. Kami membuat shopping support application menggunakan Flutter itu untuk memudahkan kami dalam membuat aplikasi. Yang kedua, ada maksud dan tujuan. Pembuatan aplikasi pada toko grosir bermaksud untuk mempermudah proses pemesanan barang kepada pihak terkait, sehingga pihak toko merasa puas dengan proses pemesanan yang lebih mudah dan baik. Sistem yang dibangun mengakomodasi proses transaksi penjualan dan pemesanan produk secara online. Dan tujuan pembuatan aplikasi ini adalah menerapkan Flutter sebagai alat untuk membangun aplikasi pemesanan barang toko grosir. Lalu, untuk metode penelitian, kami melakukan yang pertama itu pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dengan observasi ke toko-toko di daerah Cigunung dengan mewawancarai pemilik toko grosir, yaitu menanyakan tentang pertanyaan dengan menggunakan transaksi manual tentang masalah-masalah yang terjadi. Lalu, kedua, perencanaan sistem. Prinsip kerja sistem ini adalah pengguna dapat mengakses aplikasi dengan mudah, yaitu saat konsumen akan memesan barang dari toko tersebut, yang diperlukan hanya memasukkan username pada password yang sudah dibuat agar terhubung dengan server menggunakan internet. Lalu akan tampil menu barang yang tersedia di toko grosir, dan si konsumen bisa langsung memesan barang apa saja yang diperlukan untuk melakukan transaksi pemesanan. Ketiga, yaitu perancangan sistem. Tahapan selanjutnya, kami melakukan perancangan sistem bertujuan untuk mempermudah dalam membangun sistem dan juga digunakan untuk dokumentasi secara berikut, yaitu yang pertama, memakai UML, Unified Modeling Language. Yang kedua itu IRD, Entity Relationship Diagram. Yang ketiga, LRS, Logical Record Structure. Lalu yang keempat, pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk menguji sistem berjalan dengan baik atau tidak. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang menjadi acuan kami adalah yaitu menggunakan aplikasi VS Code dan menginstal extension Flutter dan Dart. Sistem aplikasi ini hanya tentang transaksi pemesanan barang pada toko grosir. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi adalah program yang siap untuk dipakai, dibuat untuk melaksanakan perintah pemakainya. Arti lain dari aplikasi ialah kumpulan program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan khusus yang diperintahkan oleh pemakainya. Atau bisa juga dikatakan aplikasi adalah perangkat lunak atau software yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selain bisa membantu dan mempercepat proses pekerjaan manusia, aplikasi juga bisa menciptakan hasil yang lebih akurat dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua, ada pemesanan. Pemesanan adalah aktivitas yang selalu dilakukan konsumen sebelum proses membeli. Agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, maka dari itu tentunya perusahaan harus mempunyai sistem pemesanan yang baik. Pemesanan juga merupakan proses pembuatan cara pemesanan kepada orang yang lain. Pemesanan dapat juga dikatakan sebagai memesan pesanan maupun permintaan dengan pembelian jasa ataupun barang pada penjual. Hal ini biasanya dilakukan pada saat transaksi jual-beli. Langkah-langkah pemesanan yakni melakukan kontak secara langsung dengan penjual dan konsumen akan memesan barang yang ingin dibeli.
Setelah barang yang dipesan ada, maka barulah konsumen melakukan pembayaran. Pemesanan yang dilakukan saat ini bukan hanya telah menerima barang, akan tetapi konsumen bisa saja masih memesannya. Pemesanan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan lisan ataupun dengan demi maya. Yang ketiga, grosir. Grosir adalah unit usaha yang melakukan aktivitas pembelian serta penjualan barang kembali dari pengeceran ke pedagang lain. Pengguna industri, kelembagaan, atau ke pengguna komersial yang tidak menjual volume bernilai sama dengan konsumen tingkat akhir. Wholesaler ini merupakan pedagang perantara yang terikat dengan aktivitas perdagangan dalam jumlah banyak dan tidak dapat melayani penjualan kepada konsumen tingkat akhir. Kegiatan yang dilakukan pedagang grosir adalah membeli barang agar bisa dijual kembali ke pedagang lain. Jadi, dapat disimpulkan jika grosir adalah pihak yang jenis usahanya membeli barang dalam jumlah banyak dan menjualnya dalam jumlah kecil, seperti ke pedagang toko atau e-commerce. Yang keempat, Flutter. Flutter adalah sebuah alat yang membuat kita bisa membangun aplikasi antara platform iOS dan Android secara natif atau native cross-platform dengan menggunakan satu bahasa pemrograman dan satu basis kode. Native cross-platform yang dimaksud bukan sebuah aplikasi web yang dibungkus oleh native app, tetapi kita benar-benar membangun dua aplikasi berbeda untuk iOS dan Android, yang kemudian bisa kita distribusikan ke Apple App Store ataupun Google Play Store. Secara teknis, Flutter ada dua, yaitu Flutter Framework, yaitu sebuah framework dari bahasa pemrograman Dart yang menyediakan fungsi dan elemen GUI, atau disebut widget di dalam Flutter. Yang kedua adalah Flutter SDK, adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun aplikasi iOS atau Android. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Widya Oktaviani. Saya akan menjelaskan tentang diagram activity. Yang pertama ada diagram activity admin. Langkah pertama adalah melakukan login. Lalu kita diperintahkan untuk memasukkan email dan memasukkan passwordnya. Lalu setelah itu, sistem akan memverifikasi data. Jika data tidak valid, maka akan menampilkan pesan gagal login dan kita akan diperintahkan untuk melakukan login kembali atau kembali ke activity yang pertama. Jika data valid, maka sistem akan menampilkan menu utama dan activity diagram pun selesai. Selanjutnya ada diagram activity untuk user. Yang pertama, user akan membuka sistem, lalu sistem akan menampilkan sistemnya dan menampilkan barang. Lalu user akan diperintahkan untuk memesan barang dan menginput data user atau data pemesan. Setelah itu, sistem akan menerima data dan mencek data. Jika data user tidak valid, maka sistem akan memerintahkan untuk user menginput data kembali. Sedangkan jika data valid, maka sistem akan melakukan dua aktivitas gabungan, yaitu terima data dan simpan data. Setelah itu, pemesanan pun selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ERD. Ada 3 entity di sini. Yang pertama ada customer, yang kedua ada pesanan, yang ketiga ada barang. Entity pertama customer mempunyai 5 atribut, yaitu password, email _cs, nm _cs, id _cs, dan no _telepon. Dengan primary key yaitu id _cs. Mempunyai relationship lakukan dengan entity pesanan yang mempunyai 4 atribut, yaitu id _pesan, id _cs, tgl _pesan, dan total. Dengan primary key id _pesan. Entity customer dengan entity pesanan mempunyai derajat relasi atau cardinality, yaitu one to many, atau satu customer bisa melakukan beberapa pemesanan. Selanjutnya, pesanan mempunyai identifying
relationship, yaitu detail underscore pesan yang mempunyai 4 atribut, yaitu QTY, ID underscore pesan, KD underscore BRG, dan subtotal. Selanjutnya ada entity barang, yang mempunyai 4 atribut, yaitu stok, NM underscore BRG, harga, dan KD underscore BRG, dengan primary key-nya yaitu KD underscore BRG. Derajat relasi atau cardinality dari pesanan ke dari entity pesanan ke entity barang yaitu money to money. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LRS atau singkatan dari Logical Record Structure. Kami di sini mempunyai 4 tabel. Yang pertama ada tabel customer, yang kedua ada tabel pesanan, yang ketiga ada tabel barang, dan yang keempat ada tabel pesanan khas barang atau detail pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas sekilas tentang user interface beserta kode programnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian UI dan nanti akan di zoom ya shortcut-nya agar lebih jelas. Nah, oke. Yang pertama ini untuk tampilan halaman utama dan di sini terlihat bahwa di halaman ini ditampilkan beberapa barang. Lalu ada judul dan aplikasinya, maksudnya jadi ada judul dari aplikasinya. Lalu ada fitur search dan di sini background-nya menggunakan background abu-abu. Lalu untuk background barangnya menggunakan background putih. Lalu ketika diklik akan menuju ke halaman detail barangnya. Oh ya, sebelumnya juga jangan lupa untuk men-setup terlebih dahulu aset yang ada di halaman pubspec.yaml. Lalu di sini saya sudah men-setup font yaitu Arial regular, dan selanjutnya di halaman detail barang ini ditampilkan price atau harga dan ada ratingnya juga. Di sini ratingnya 9.0, maka bintangnya menjadi full. Oh ya, dan ini di setup gambar, di gambar barang ini kita diberi shadow belakangnya agar lebih menarik. Lalu selanjutnya di sini ada tombol untuk pemesan dan untuk tampilannya ini bisa dilihat beserta shortcut-nya. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada deskripsi. Di sini deskripsi untuk mengingatkan pelanggan. Jadi setiap detail barang akan dimunculkan deskripsi seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir adalah penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Framework Flutter memudahkan kami untuk membangun sebuah aplikasi yang berbasis Android. Kami bisa menjalankan misi. Kami membuat berbagai kemudahan teknologi di masyarakat, yang salah satunya aplikasi yang telah kami buat yaitu Shopping Support Application yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah transaksi pada toko grosir. Lalu kedua adalah saran bagi programmer yang ingin membangun aplikasi yang sama, disarankan agar dapat menambahkan fitur-fitur lain yang dapat mempermudah proses transaksi dan agar bisa mengupgrade tampilan aplikasi menjadi lebih menarik dan mudah digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.